Damn. Ayo, perhatikan semuanya. Siap, gerak. Ayo tolong. Yang baru datang menuju ke barat. Tolong, yang baru datang menuju ke barat. Setengah lencang kanan, gerak. Yo, yang belakang menuju ke depan. Oh, ayo, duduk. Panas kabeh orang yang senyum. Yang di muka pos supaya menuju ke depan. Ayo, yang baru datang langsung ke barat. Jangan ke timur sudah penuh ke timur. Hei, duk ke barat. Ojo ning kono wis penuh. Ndak dikandani kok ngeyel. Yo ke barat. Hei. Ayo. Tolong OSIS membantu maupun MPK untuk mengatur siswa. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Oke, seluruhnya siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Kompi tetap di tempat saja, kompi tetap di tempat. Yang sebelahnya Mbak, maju 2 orang, maju 2 orang. Kompi tetap, kompi tetap. Kok suwe mento dikongkon maju ngono. Luruskan belakangnya. Tegak, gerak, saya ulangi lagi. Siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Oke, persentuhan dengan siku temannya. Kalau kamu belum nyentuh berarti kurang geser. Tegak, gerak, hadap kanan, gerak. Petugas bendera siap, lengkap. Yang masih di atas ikut mana itu? Iya, lebih dipercepat langkahnya. Luruskan samping, itu belum lurus samping, termasuk depannya Bu Airin ini. Ini lurus pondak itu, noleh ke kiri. Siap, gerak, luruskan, luruskan. Bapak Ibu Guru di sebelah timur. Luruskan samping, luruskan samping. Siap, gerak, hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak.
Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, dipersilahkan menempati posisi. Perhatikan semuanya. Siap, gerak. Setengah loncang kanan, gerak. Ayo, agak ke barat. Yang belakang agak maju sedikit. Jangan terlalu lebar. Kak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Yang depan pos supaya ke barat. Yang depan pos, duduk. Yang merasa bukan OSIS sama MPK ke barat. Siap, gerak. Susunan pejabat dan petugas upacara. Pembina upacara, Bapak Wahyudiono Joko Marsono, SPD MPD. Petugas upacara, Paskibra SMK Negeri 2 Blitar. Tim paduan suara, Bagita Eskada Waya. Urutan acara, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah
upacara memasuki lapangan upacara. Akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan? Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita diterima di sisinya sesuai amal baktinya, dan kita mampu meneruskan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Pesan-pesan pahlawan. Pesan para pahlawan untuk generasi muda. 1. Pesan Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? 2. Semboyan Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. 3. Pesan Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. 4. Pesan Cut Nyadin. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 5. Pesan Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. 6. Pesan R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 7. Pesan Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Zonder pemerintah TNI akan berjuang terus. 8. Pesan Jenderal Sudirman. 8. Pesan Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. 9. Pesan Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. 10. Pesan Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. 11. Pesan Tuku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. 12. Surat I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. 13. Pesan Supriyadi. Kita yang berjuang
Jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. 14. Pesan Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. 15. Pesan Muhammad Hatta, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambaran seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. 16. Pesan Silas Papare, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. 17. Pesan Bung Tomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Demikian pesan para pahlawan untuk direnungkan oleh generasi muda masa kini dan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu staf karyawan, dan anak-anak sekalian yang sungguh sangat saya banggakan. Untuk melepas ketegangan, mari kita tepuk tangan bersama. Anak-anak sekalian, hari ini kita menyelenggarakan upacara yang sangat-sangat penting kita peringati, adalah Hari Pahlawan. Tema nasional yang dicanangkan oleh negara dengan judul Pahlawanku, Teladanku. Ulangi, pahlawanku, teladanku. Diharapkan kita yang hidup, yang masih ada di bumi Pertiwi, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu meneladani sikap perilaku para pahlawan. Pertanyaannya, apa sikap dan perilakunya? Tentunya kita harus mengerti sejarah adanya Hari Pahlawan, mengapa tanggal 10 November itu disebut Hari Pahlawan. Anak-anak sekalian, perjalanan sejarah bangsa kita tidak bisa lepas dari sejarah dunia. Pada
era sekitar tahun 40-an bahkan tahun 30-an sudah terjadi perang antar bangsa, perang antar negara di dunia barat, sehingga muncullah yang disebut Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Itu nanti silahkan bertanya kepada guru sejarah. Tetapi rentetannya, sangkut pautnya dengan hal itu. Kebetulan pada tanggal 8 Desember 41 Jepang melakukan serangan ke Hawaii, ke pelabuhan yang disebut Pearl Harbor. Jadi Pulau Mutiara, Hawaii itu baratnya Amerika. Walaupun Hawaii bukan bagian dari Amerika, sekutunya saat itu, tetapi bagaimanapun pula menyinggung perasaan Amerika. Maka sejak saat itu Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Sebelumnya Jepang sudah melakukan invasi, menjajah, memperluas wilayahnya. Karena kita tahu Jepang itu pulaunya ya hanya itu kecil, sumber daya alamnya hanya sedikit, maka untuk mempertahankan hidupnya saat itu Jepang menyatakan bahwa harus memperluas wilayah dengan melakukan penyerangan dan menang terus. Yang diserang Vietnam, Laos, yang kebetulan saat itu jajahan Prancis. Ada Hong Kong, ada Cina diserang. Ada Singapura diserang. Menang. Itu jajahan Inggris. Filipina diserang. Bekas jajahan Spanyol dan Amerika. Maka negara-negara termasuk Indonesia itu kan dijajah nanti datang tahun 42 itu. Nah, yang Indonesia saat itu kan Belanda, dijajah Belanda. Yang negara-negara tadi Laos, Vietnam itu kan Prancis. Maka negara-negara penjajah ini lalu melakukan persekutuan. Bersekutu, ini Jepang kok ugal-ugalan gitu. Nah, padahal negara-negara besar itu yang di belakangnya, yang menjajahnya. Amerika melakukan pengeboman kepada Jepang yang terkenal dengan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Atau sebenarnya kalau urutannya bomnya jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima tanggal 6, Nagasaki tanggal 9 Agustus 45. Karena bom atom saat itu efeknya luar biasa, bahkan sampai sekarang efek radiasinya itu masih ada. Karena menurun kepada generasi-generasi yang terkena radiasi. Nah, Jepang kelimpungan pada saat itu. Agustus dimanfaatkan, nanti tanya guru sejarah. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu, pemuda yang Soekarno CS ingin segera merdeka itu, sampai menculik Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok itu agar segera memproklamasikan. Dan terjadilah proklamasi 17 Agustus 45. Artinya negara kita itu sudah proklamasi dan sudah ada. Nah, sekutu-sekutu tadi, Amerika dan kawan-kawannya, negara-negara besar termasuk Inggris,
lalu membentuk yang Inggris AFNI, AFNEI. Itu persekutuan angkatan perang untuk India Timur. Jadi artinya untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. Kepanjangannya guru sejarah. Saya khawatir keliru karena saya tidak begitu baik pronunciation saya. Alien Forces Netherlands East India. Ini tugasnya dipimpin oleh Inggris, tugasnya untuk melucuti Jepang yang sudah dibom tadi, kalah, dan melepaskan tawanan-tawanan perang yang tentunya bangsanya. Yang di Indonesia kebetulan Belanda yang ditawan oleh bangsa Jepang. Turun, datang 25 Oktober di pelabuhan Tanjung Perak. Datang, mula-mula diterima dengan baik AFNI ini. Karena niatnya awal adalah hanya melucuti tentara Jepang dan melepaskan tawanan Jepang. Maka dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, terjadi dialog kesepakatan 4 hal. 1, silakan datang masuk ke Indonesia, tidak boleh membawa tentara Belanda. Oke, angka 1. Angka 2, kedatangannya hanya melucuti tentara Jepang. Ketiga, melakukan membentuk biro-biro untuk koordinasi antara negara kita dengan AFNI itu. Keempat, tidak menjaga bersama-sama keamanan. 4, bagus. Tanggal 25, sepakat. Tidak taunya tanggal 26, 27, ada Kapten Shaw namanya, menyerbu lembaga pemasyarakatan Kalisosok, yang di situ tawanan Belanda dikeluarkan. Lah ini sudah menyalahi aturan kok nyerang. Akhirnya juga menyerang, menguasai pelabuhan, menguasai kantor pos, itu dekatnya itu Kalisosok. Kemudian menguasai Hotel Internasio sekitar Jembatan Merah itu. Marahlah, sungguh sangat tersinggung para arek-arek Surabaya atau para penjaga keamanan. Lalu terjadilah pertempuran awal yang kebetulan Brigadir Jenderal Malabinya tewas. Inggris kaget, kemana-mana perang gak pernah jenderalnya mati. Ini ke Indonesia jenderalnya mati, diganti, dikirim pangkat yang lebih tinggi, Mayor Jenderal Mansek. Jadi Eric Carton kalau nggak salah, Eric Carton Mansek datang. Lalu marah-marah, Gubernur Suryo dianggap tidak bisa menjaga keamanan. Ini sebenarnya ada rentetannya nanti dengan Hotel Yamato. Nanti guru sejarah, jangan saya. Itu perobekan. Oh, sampean seneng lihat diceritani sejarah. Itu perobekan itu, merah putih biru, birunya dirobek itu. Nah, mereka akhirnya AFNI, saya lupa, AFNI itu tiba-tiba datangnya masuknya tuh diikuti oleh NIKA. NIKA itu pemerintahan sipil, pemerintahannya Belanda. Agaknya
kemerdekaan Indonesia itu masih dianggap gampang ini. Ini kita jajah lagi. Itu maunya Belanda bonceng, ikut bersama-sama. Nikah, Netherlands, I-nya India, K-nya sipil, administration. Jadi pemerintahan sipil Belanda. Datang, bonceng. Akhirnya membentuk suasana menjadi kacau. Lalu terjadi tadi perang kecil-kecilan sporadis dengan akibat Afne yang Kapten Shaw tadi. Lalu meninggal, tewas saja, jangan meninggal karena musuh. Tewas, Malabi ngamuk, mengultimatum melalui pesawat udara selebaran disebar bahwa seluruh pimpinan Republik dan semua senjata rampasan Jepang atau siapapun harus berkumpul pada titik tertentu jam 6 pagi tanggal 10 November. Itu himbauan selebaran disebar melalui pesawat oleh Afne, oleh Inggris. Inggris itu ada yang terkenal pasukannya, tentaranya itu namanya tentara Gurkha. Gurkha itu orang India, tinggi besar tapi bayaran, tentara sewan itu. Karena India juga bagian persemakmuran Inggris itu saat itu. Nah, anak-anak sekalian, karena ada selebaran seperti itu, tersinggunglah rakyat Indonesia yang saat itu kebetulan berada di Surabaya. Rakyat Surabaya dan sekitarnya sampai Jombang, Kertosono, Mojokerto semuanya berduyun-duyun tersinggung karena negaranya diremehkan oleh negara asing. Apalagi disuruh mengumpulkan senjata di satu titik menyerah. Maka terjadilah pertempuran yang hebat di Surabaya yang menggugurkan pahlawan-pahlawan kita kurang lebih 20.000 dan tentara Afne sekitar 1.600. Kelihatannya tidak imbang ya, karena memang bambu runcing melawan bom, bambu runcing melawan tank, panser, tapi sudah sangat-sangat membuka mata dunia bahwa negara yang baru lahir mampu menangkal, mampu mengimbangi negara besar saat itu. 150.000 orang terpaksa keluar dari Surabaya untuk mengungsi. Nah, inilah perjuangan, perlawanan sampai titik darah penghabisan. Bersatu padunya rakyat yang bisa memasak untuk memberikan makanan suplai kepada para pejuang. Ini sungguh luar biasa. Yang saat itu yang sangat terlibat adalah Bapak almarhum pahlawan kita Gubernur Suryo, yang tadi salah satu amanatnya, pesannya, lebih baik hancur lebur daripada dijajah. Kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, karena banyak juga para santri-santrinya yang berangkat untuk berjihad mempertahankan negaranya. Tuh. Kemudian tokoh yang penting lagi Bung Tomo yang berpidato. Nanti silakan kalau di rumah atau mata pelajaran sejarah bisa Google Bung Tomo pidatonya kayak apa. Itulah anak-anak. Perjuangan para pahlawan, berjuang tanpa pamrih, berjuang mati-matian, tidak takut panas hujan maupun peluru
untuk mencapai cita-cita. Kepada kita yang hidup di alam merdeka ini, pertanyaannya apa yang kita teladani? Ya perjuangannya itu, tanpa pamrihnya itu, yang penuh semangat itu. Kalian anak sekolah, kalau hujan hanya hujan, kenapa tidak bersekolah? Datang, walaupun terlambat, walaupun jauh. Bayangkan dulu, bukan hujan tapi bom. Yang hujannya hujan mortir, bom. Ini kan hujan air hanya basah. Perjuangannya pantang menyerah. Musuhmu sekarang matematika, bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran yang lain, produktif, itu musuhmu. Taklukkan, jangan menyerah, itu musuhmu. Dulu Belanda, dulu Jepang, dulu Inggris lawanmu. Sekarang lawanmu adalah kebodohan dan kemiskinan. Karena itu kalian bersekolah untuk menghilangkan kebodohan dan dengan tidak bodoh mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu berpikir untuk menghidupi dirinya, maka niscaya kemiskinan akan hilang dari bumi Indonesia. Sebaliknya kalau kalian malas-malasan, tunggu tanggal mainnya, ekonomi akan terpuruk karena hanya bisamu minta. Saya sangat suka kewirausahaan, sudah mulai berupaya mengupload ini dan itu. Itulah perjuanganmu sekarang. Dan kami berjuang dengan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberikan ilmu kepada kalian. Itulah anak-anak, mohon maaf agak terlampau panjang karena memang seperti itu. Saya mohon maaf jikalau ada yang salah, lebih-lebih kepada guru sejarah. Mohon maaf Bu Hariko nanti dan Bu Karisa, nanti kalau ada yang salah dibetulkan. Tapi kelihatannya enggak salah. Ya, jadi kalau disuruh bercerita perang dunia 1, perang dunia 2 ya bisalah Pak Joko. Itu anak-anak. Jadi mari sekali lagi kita teladani perjuangan. Sesuatu itu tidak bisa kita raih tanpa perjuangan. Memang harus berjuang. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah kita untuk menghilangkan, untuk melawan kebodohan dan kemiskinan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena merdeka belajar dan ini hari pahlawan, tolong disambut salam saya. Merdeka! 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 Pasukan siapkan. Menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar.
Penyerahan Piala Juara 1 Putri Turnamen Futsal Diamond Seblita Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan maju. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyudiono Joko Marsono, SPD MPD, dimohon untuk menerima piala. Oke, monggo kembali ke tempat. Ya, saya tambah sedikit, inilah contoh pahlawan. Pahlawan bagi sekolahnya. Jadi berjuang mati-matian demi nama lembaga. Menjadi juara 1 futsal putri se-eks-Karisidenan Kediri. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Jadilah pahlawan-pahlawan bagi dirimu sendiri dan bagi sesama. Terima kasih. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta upacara yang berbahagia, marilah kita menadahkan tangan berdoa kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh hikmat ini, di hadapan kemahagumanmu kami bersinggung, seraya mengadakan tangan dan wajah kami ke hadirat-Mu, mempersembahkan puja dan puji syukur atas karunia terlaksananya upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 ini. Sungguh kami melangitkan doa dan harapan. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan kusuma bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka, mengorbankan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, limpah gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisi-Mu, masukkanlah mereka ke surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu, anugerahkanlah kami kecerdasan, kekuatan, keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujudnya cita-cita kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, jangankanlah Engkau meninggikan kami dalam kesendirian ketidakberdayaan ini, kami walau bersedetipun.
sertaikanlah kami dalam semua aktivitas keseharian kami, dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, maafkanlah dan ampunilah kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Muliakanlah kedudukan mereka di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara bendera selesai. Bapak, Ibu guru beserta staf tata usaha dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Seluruh petugas Paski berkumpul di sini, di sumber suara. Have you